Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ini. Rahayu. Panggil malih kali sekar bicara. Nggih, monggo. Ini kita Mas. Kita Nggih, monggo. Tentang ilmu, Mas. Nggih, monggo. Ilmu menika macam-macam, Mas. Nggih. Ilmu bela diri, Nggih. ilmu kanuragan gitu. Nggih. Ilmu kebal senjata. Intu-intune pun lah. Ilmu yang paling saya menapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada seluruh pandangan YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Ini ilmu itu jenenge sitok, ilmu sitok. Karena gunane mau sing apik, sing gunane sing jalan sing gak genah. Dan tapi yang harus kita cari itu adalah ilmu untuk selamat. Nah, ilmu untuk selamat, dan baik selamat bukan di dunia toh, tapi juga harus di dunia dan di akhirat, itu penting. Dan tidak perlu ilmu yang macam-macam, kita belajar ilmu agama itu, untuk ke akhiratnya. Dan juga saya yang pakai yang macam-macam apa tadi, yang ilmu kebal atau apa. Kalau kita punya ilmu kebal, malah kita musuhnya banyak. Kita banyak musuhnya. Karena apa? Karena pasti dicoba orang. Wah, orang itu kebal. Berarti coba bacok keburi. Nah itu. Nah, makanya dulu semuanya tidak usah milik, tidak usah inginkan ilmu yang aneh-aneh itu. Nah, kita yang penting kita selamat. Kalau ucapan dan tindakan kita ini tidak macam-macam, atau tindakan kita selalu baik, bagus kepada siapapun, insya Allah kita juga tetap selamat. Banyak teman, banyak saudara. Gitu. Tapi kalau kita mempunyai ilmu yang macam-macam, ilmu yang aneh-aneh, justru sebaliknya kita akan dicoba orang. Nah, dicoba orang. Malah menimbulkan rasa sombong. Malah timbul rasa sombong. Betul, angkuh ini juga ada. Nah, kemudian untuk bela diri, ilmu bela diri. Bela diri ini kan bukan ilmu ya, bukan ilmu. Kita enaknya orang ngomong olahraga. Makanya disebut kanuragan. Itu kanuragan. Bela diri ini juga penting. Karena kan untuk olahraga, olahraga kesehatan, dan untuk jaga-jaga. Nah, jaga-jaga, membela diri kita kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan di perjalanan tentunya. Kalau di Malang ke Banyuwangi ini kan kalau lewat jalur selatan, kan kita melewati hutan. Banyak hutannya. Dan di situ di perjalanan sepanjang Malang dan dari Banyuwangi ini kita tidak mengira. Nah, kita tidak tahu yang akan terjadi ke depannya beberapa jam ke depan, kan begitu. Nah, makanya kalau untuk jujur silakan. Kalau untuk belajar bela diri banyak, ada yang dari SH atau yang dari yang lain. Nah, yang penting untuk keselamatan itu aja. Dan juga yang paling utama itu adalah ucapan kita. Kadang ucapan, banyak dengan ucapan justru yang bisa membuat celaka. Nah, menyinggung orang, menyinggung teman, gitu Mas. Karena kita sebutkan bahwa kalau lidah ini tidak bertulang. Nah, tidak bertulang. Syukur ngomongin syukur nyeplos. Karena ucapan ini kalau sudah keluar tidak bisa ditarik lagi. Nah, tidak bisa ditarik lagi. Maka makanya kita harus berhati-hati dalam berucap. Makanya
kita lebih baik diam daripada kita ngomong tidak ada gunanya dan menyakiti hati orang lain di sekitar kita. Nah, ini. Dan makanya yang kita cari adalah ilmu untuk selamat. Bagaimana caranya? Kita setiap berbicara, kita bertingkah laku yang baik-baik saja. Nah, ini ilmu untuk mengenali saya selamat. Nah, yang penting selamat, Mas. Ini selamat. Selamat. Dari semua selamat ya akeh rezekine, Mas. Akeh koncone akeh. Konco moro beri rokok. Jagongan ngopi. Nah, ya, untuk teman-teman ini makanya kita sering ngopi, ya, banyak teman. Tapi kita kalau ngobrol, contohnya kita ngobrol kadang tidak terkontrol. Tidak terkontrol, kita justru yang kita ajak ngomong ini bisa tersinggung. Ini sudah banyak yang terjadi, dan nanti akhirnya timbul atau lagi keributan pada teman sendiri. Nah, ini tidak pernah terjadi. Makanya kita bicarakan di sini karena yang terjadi seperti itu. Nah, yang terjadi seperti itu. Makanya kita ulas di sini untuk pelajaran saya sendiri, pelajaran kita sendiri, khususnya untuk pelajaran sekarang media. Nah, karena sekarang media ini juga untuk jembatan menyampaikan sesuatu yang belum keluar, kan begitu? Yang belum keluar dari dalam, kan gitu. Kita keluarkan, kita gali kembali. Nah, itu. Nah, dan ilmu ini sebetulnya tidak ada ilmu baik atau ilmu putih, ilmu hitam, itu tidak ada. Itu tergantung kita yang menggunakan. Nah, tergantung kita yang menggunakan. Contoh, ilmu ini di Al-Quran banyak sekali. Baik dari surat Hud. Nah, surat Hud. Kita kalau mau cari ilmu kebal, cari di surat Hud ada. Nah, itu ada. Di Quran itu semua ada. Ilmu apapun ada di sana. Ilmu apapun ada di sana. Dan ilmu itu tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Tidak kelihatan. Tergantung kita yang memakainya, tergantung kita yang sebagai pelakunya. Gitu. Tapi atau kita bawa kemana, kita untuk apa, nah itu terserah kita. Terserah. Tidak ada larangan. Sopor pinglarang boleh ini. Nah, gitu. Tapi cuma pesan saya untuk yang baik saja biar untuk kesenangan orang lain, ilmu itu. Dan betul. Nanti kalau kita salah menggunakan, nanti imbasnya juga kembali ke kita. Pasti kembali ke kita. Dan ada konon ada. Dan ilmu ini kalau tidak diumpang atau tidak dikasih makan, nanti akhirnya kita sendiri yang dimakan dengan ilmu itu. Nonton. Ada yang namanya racun. Nah, ini racun, Mas. Ini racun ini ada di suatu daerah, ada sendiri. Ini saya tidak menyebutkan tempatnya. Nah, jadi saya tahu tempatnya. Ini tiap bulan, ini bulan Suro. Nah, sebenarnya bulan Suro. Ini harus ada memakan korban. Nah, kadang bisa ditaruh di kue. Ini yang biasanya di warung, Mas. Yang biasanya di warung. Nah, ya ini ilmu ini sudah turun temurun, Mas. Yang racun ini turun temurun, bukan untuk pesugihan, tapi justru yang punya ilmu ini, justru hidupnya susah. Ini hanya gimana ya, turun temurun itu untuk bisa awet muda atau apa, ya, itu betul. Dan itu setiap tahun harus ada korbannya. Itu biasa begini. Itu yang disentuh tidak usah kuenya, piringnya toh. Kuenya yang ada di dalam piring pun udah kena. Nah, di air atau di teh atau kopi. Nah, itu tapi kelihatan kok, Mas.
kelihatan. Misalnya, kita kan kalau di kampung orang kita dikasih minum, ya minum, jadi dikasih teh atau kopi, kelihatannya panas, ya, berasap, kelihatannya panas, tapi kalau dipegang dingin. Nah, itu pasti ada racunnya. Itu pasti ada. Tapi kan kita ada caranya. Caranya memegang pun ada. Kadang kalau kita pegangnya pas, cangkir itu sebelum kita minum sudah pecah. Sudah pecah. Dan bahkan dengan bacaan bismillah pun cangkir tersebut bisa pecah. Pecah sendiri, Mas. Bisa kita tenteng atasnya. Nah, bisa kita tenteng atasnya di bibirnya gelas tersebut, kadang baru diangkat bisa pecah. Itu pasti ada racunnya. Kita sentuh paling bawah. Nah, pantatnya gelas. Kita sentuh di situ. Kita bacakan bismillah, bisa pecah. Nah, dan banyak cara untuk melumpuhkan racun yang ada di situ. Kalau kita tahu. Tapi biasanya lengah. Yang kena itu biasanya lengah. Nah, karena racunnya dimakan dalam badan, Mas. Digrogoti sedikit makin kurus, akhirnya kita tidak tertolong. Nah, ini yang sudah terjadi, yang pernah saya saksikan di perantauan waktu itu. Nah, tapi insya Allah kalau di Jawa ini tidak ada. Insya Allah tidak ada. Ini biasa di daerah lain, karena sudah menjadi tradisi mereka. Nah, sudah menjadi tradisi mereka. Itu termasuk ilmu simpanan leluhur, Mas. Tapi sebaiknya kalau kita tidak usah lah, tergantung yang menggunakan. Ya, semua itu kembali kepada kita sendiri. Nah ini, Mas, karena bagaimanapun ilmu ini pasti erat dengan jiwa kita, pasti ada sambungnya dengan diri kita. Ilmu itu baik buruknya tetap kita yang akan menanggung akibatnya. Nah itu. Nah, jadi kita ini mencari yang baik-baiknya saja, mencari selamat lah, boleh selamat. Nah, keselamatan, apalagi doa untuk teman-teman. Kadang kalau bertemu, nah, orang Jawa bilang begini, gimana kabare, selamat toh. Nah, itu sudah doa. Satu, yang kedua adalah salam. Dan ucapan salam ini adalah juga doa. Sehingga supaya kita selamat. Makanya kita kalau bertemu sesama muslim, sesama teman, kita mengucapkan salam. Bahkan kita jawab. Nah, jawaban kita pun juga mendoakan dia. Nah, saling mendoakan supaya kita sama-sama selamat. Kalau cari teman itu sulit, Mas. Sulit cari teman, sulit. Cari saudara sulit. Nah, cari musuh mudah. Ada orang lewat lempar batu, udah jadi marah udah orangnya. Nah itu, Mas. Nah, dan juga pernah terjadi, Mas. Kadang teman orang lain bisa menjadi saudara.